Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing kamu para nabi dan rasul. Khitab ini, pembicaraan ini tujukan kepada al-anbiya wal mursalin bersama umat mereka. Kami jadikan syir'atan, syariat, wa minhajan, dan minhaj. Ini surat Al-Maidah. Tidak salah, ayatnya berapa? Ya? 48. Maaf saya tidak menghafal ayat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing kamu kami jadikan syariat dan minhaj. Ya. Syir'atan wa minhajan, apa tafsirnya? Di kitab-kitab tafsir seperti tafsir al-Imam At-Tabari, tafsir al-Imam Ibn Kathir, tafsir al-Imam Al-Shawkani Fathul Qadir, tafsir al-Imam Al-Qurtubi, dan lain-lain kitab tafsir dari para mufassirin. Al-Imam, bahkan sahabiyun jalil, sahabat besar, imamul mufassirin, imamnya ahli tafsir, Abdullah bin Abbas, menafsirkan syir'atan wa minhajan ay sabilan wa sunnatan. Syir'atan itu sabil, jalan, al-ma'na as-syari'ah. Setiap nabi itu mempunyai syariat. Agamanya satu, tauhidnya satu, la ilaha illallah. Syariatnya berbeda-beda. Wa minhajan, minhaj apa? Bentuk jama dari al-manhaj. Sunnatan, kata Ibnu Abbas, sunnah. Setiap nabi itu mempunyai sunnah. Pada zaman Nabi Musa, syariatnya syariat Musa dan sunnahnya sunnah Musa. Demikian juga seterusnya yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka syariatnya kamil, sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah katakan bahwa agama kita ini telah sempurna. Allah cukupkan nikmat. Allah redha Islam sebagai agama ini. Syir'atan wa minhajan. Dan kita wajib mengikuti manhaj sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan hadis ini mempunyai beberapa syawahid, pembantu-pembantunya, sehingga menjadi kuat dan terangkat menjadi sahih li ghairihi. Hadis yang panjang. Di bagian akhirnya Nabi SAW bersabda, "Lau asbaha fikum Musa, thumma ittaba'tumuhu, wa taraktumuni ladhalaltum." Lau asbaha fikum Musa, kalau sekarang Musa itu berada di tengah-tengah kamu, thumma ittaba'tumuhu, kemudian kamu mengikuti Musa, wa taraktumuni, dan kamu meninggalkan aku, ladhalaltum, niscaya kamu akan tersesat. Kalau sekarang ini ada Musa hidup di tengah-tengah kita, kita mengikuti Musa itu, padahal Musa nabiyan aziman, nabi besar, ulul azmi. Allah ajak bicara langsung Musa. Tidak ada manusia yang diajak bicara oleh Allah kecuali 3 manusia, Adam, Musa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kalau Musa turun di tengah-tengah kita, kita mengikuti Musa, meninggalkan sunnah Nabi, kita akan tersesat. Bagaimana dengan yang selain Musa? Kalau kita mengikuti si fulan, kita tinggalkan sunnah Nabi, niscaya kita akan lebih tersesat lagi. Ini manhaj. Berarti manhaj itu adalah metode, satu cara untuk memahami, menjalani agama kita ini. Dan ini yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Begitu banyaknya dakwah, semaraknya dakwah di negeri kita ini, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sahih, benar. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Taraktu fikum amrain, lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnat nabihi." Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekali-kali, yakni selamanya kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan 2 perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Malik
dengan sanad yang dhaif dan ini lafaznya. Tetapi hadis ini banyak pembantunya sehingga naik menjadi hasan atau sahih insyaallah taala. Dan hadis ini cukup masyhur. Kalau Al-Quran dan Sunnah itu diserahkan saja kepada setiap Muslim untuk dipahami menurut terjemahan mereka, menurut tafsir mereka, tanpa ilmu, niscaya kita akan tersesat. Berarti harus ada yang ketiganya. Apa ketiganya? Pemahaman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dikatakan Al-Manhaj itu. Metode untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dari siapa kita ambil pemahaman ini? Pertama, sunnah Nabi. Karena itu Nabi dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Tidak fa'alaikum bil Quran, tidak. Fa'alaikum bisunnati. Limada? Kenapa? Karena sunnah sebagai tafsir Al-Quran. Seseorang tidak mungkin dapat memahami Al-Quran tanpa sunnah Nabi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada Nabi yang mulia, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Kami turunkan kepada engkau az-dzikra Al-Quran ini litubayyana lin-nas, agar engkau memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka itu, Al-Quran Al-Karim ini. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka itu berpikir. Berarti maknanya bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pentafsir Al-Quranul Karim. Para sahabat itu orang Arab tulen, bahasa Arabnya fasih, tidak sanggup memahami Al-Quran begitu saja tanpa sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berarti Nabi itu mubayyin, orang yang memberi penjelasan terhadap Al-Quranul Karim. Ketika seseorang memahami Al-Quran, bahkan mendakwakan Islam, menjalani Islam tanpa sunnah Nabi yang mulia, dia akan tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Karena berarti dia melangkahi Allah, melangkahi Khalik langsung Allah. Harusnya Nabi dijadikan perantara, bukan perantara untuk meminta-minta setelah beliau wafat, tapi perantara untuk mendekatkan diri kepada beliau, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan perantara sunnah beliau. Karena seseorang tidak akan diterima takarrubnya, pendekatan dirinya kepada Allah, takwanya kepada Allah, tanpa melalui Nabi yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa. Cari sendiri ayatnya lah. Itu. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan hai Muhammad, jika memang kamu mencintai Allah, katakan kepada manusia yang mengaku-ngaku dia mencintai Allah. Para ulama salaf mengatakan bahwa ayat ini merupakan ibtila, ujian bagi setiap orang yang mendakwakan cinta kepada Allah tetapi tidak ittiba kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ujian bagi kita yang memperjuangkan Islam tanpa melalui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ayat yang mulia ini merupakan ayat yang agung dan besar sekali tentang keutamaan orang yang ittiba mengikuti Nabi. Pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Berarti akan memperoleh mahabbatullah, mahabbah Allah, kecintaan dari Allah. Yang kedua, maghfirah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Berarti seseorang yang akan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah, harus melalui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Perantara antara Khalik dengan makhluknya. Bukan perantara untuk tawassul, sebagaimana yang dikerjakan oleh kaum kita, mendatangi kubur Nabi dan meminta-minta kepada Nabi. Wal'iyadhu billah. Kalau kubur Nabi saja sudah tidak boleh, apalagi kubur fulan dan fulan. Nabi katakan, "La taj'alu qabri 'aidan." Jangan kamu jadikan kuburku ini tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu. Nabi katakan demikian karena kubur bukan tempat ibadah secara mutlak. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lain-lain imam ahlul hadis, di antara Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Gini hadisnya. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis yang mulia ini mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tidak dikerjakan ibadah sunnah di dalamnya, sama seperti kuburan. Karena Nabi larang, jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Al-ma'na bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Kalau boleh seseorang membaca ayat Al-Quran di kuburan, maka Nabi akan berkata, jadikanlah rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Tapi kalau dikatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan. Al-manhaj, as-sunnah Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, lanjutan dari sabda Nabi yang saya bacakan tadi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'addu 'alaiha bin nawajis. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Yang awalnya hadis ini, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajis. Barang siapa yang hidup sesudahku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Jalan keluarnya mana? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Siapa al-khulafa'ir rasyidin? Para ulama kita menafsirkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. 4 orang ini yang mewakili sekalian sahabat. Yang dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Hakim di kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad la ba'sa bihi insyaallah taala, kalau ada jalan yang lain untuk menguatkannya, sekurang-kurangnya hadis ini hasan. Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang perpecahan umat ini. Hadis tentang perpecahan umat ini derajatnya mutawatirun, diriwayatkan oleh belasan orang sahabat, belasan imam. Jadi orang yang mengatakan hadis ini dhaif, tidak syak lagi orang ini mubtadi'in, masih pemula dalam ilmu hadis. Hadis ini sahih. Naam. Asy-Syaikh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Yusuf Qaradawi bukan ahlul hadis. Asy-Syaikh Albani ahlul hadis. Jadi tidak bisa merujuk hadis kepada Yusuf Qaradawi yang belakangan ini pahamnya agak aneh. Wallahu a'lam. Saya punya pembicaraan tersendiri terhadap beliau ini, insyaallah taala. Rasulullah SAW katakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Setelah menerangkan firqah-firqah, umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan terancam neraka. Ini tidak berarti mereka kekal di neraka. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian. 1 golongan selamat. Ketika ditanya siapa mereka ini, dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Ahmad dan lain-lain, Nabi bersabda al-jamaah dengan bentuk mufrad, bukan al-jamaat. Karena Islam tidak mengenal al-jamaat, jamaah-jamaah. Islam mengenal satu jamaah, al-jamaah. Al-jamaatu mufrad. Kemudian Islam jamaah ngambil hadis ini, memperkosa hadis ini. Mereka mendakwakan, ini yang dimaksud jamaah adalah jamaah kita. Allahu Akbar. Seolah-olah Nabi bersabda 15 abad yang lalu untuk ketuanya itu. Siapa ketuanya namanya? Yang sudah mati, Nur Hasan Ubaidillah. Nur Hasan Ubaidillah tidak thiqah. Dia ini tidak memiliki ilmu. Bahkan kila dikatakan bahwa dia pernah mencuri di Mekah. Wallahu a'lam. Jadi riwayat manqul dari Islam jamaah itu tidak sahih. Karena sanadnya ada orang-orang yang dhaif. Ada orang-orang yang pembohong, bagaimana bisa diterima? Siapa yang dimaksud al-jamaah dalam hadis yang mulia ini? Ditafsirkan oleh riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Hakim tadi.
yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku bersama para sahabatku berada di atasnya. Ini yang mewakili ini yang dimaksud wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berarti metode beragama itu, cara memahami agama ini, cara memahami Al-Quran dan Sunnah adalah ar-ruju' ilal kitab wa sunnah, rujuk kepada Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi sahabah, menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini yang dikatakan al-manhaj, karena Allah perintahkan demikian, dan Nabi tidak cukupkan bersabda fa'alaikum bisunnati saja. Nabi iringi wa sunnatil khulafair rasyidin. Nabi tidak cukupkan dengan sabdanya ma'ana alaih, tidak, tapi ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku, bukan aku saja, dan para sahabatku. Kenapa harus sahabat? Pertama, sahabat telah dipuji, dimuliakan, ditinggikan, dihormati oleh Rabbul Alamin. Turun ayatnya dari langit yang ketujuh itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم." Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama dari kaum muhajirin, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu, Allah redha kepada mereka, dan mereka pun redha kepada mereka, dan mereka pun redha kepada Allah. Allah telah sediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah, ya, ayat 100. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan, ketinggian, kemuliaan para sahabat yang Allah telah katakan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka pun akan memperoleh radhiyallahu anhum, keridhaan Allah, dengan syarat walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa domirhum di ayat yang mulia ini kalau bukan al-muhajirin wal ansar? Berarti kita bisa masuk ke dalam ayat yang mulia ini apabila kita mengikuti bagaimana cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat untuk tabligh, menyampaikan al-Islam ini kepada manusia. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, pada Hajjatul Wada, di hadapan lebih dari 100.000 sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabdanya yang panjang sekali, menasihati kaum muslimin dan umat beliau yang akan datang. Kemudian di akhir hadis, di akhir pembicaraan dan khutbah beliau mengatakan, liyuballighish syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Berarti Nabi langsung memerintahkan sahabat sebagai penyambung lidah beliau yang menyampaikan risalah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu orang-orang terpercaya. Sahabat itu orang-orang yang berilmu. Kalau sahabat itu bukan orang-orang yang tidak terpercaya, bukan orang-orang yang thiqah, dan sahabat itu bukan orang-orang yang berilmu, tentu Nabi tidak perintah untuk menyampaikan agama ini. Karena menyampaikan agama ini sungguh sangat berat sekali. Sejak itu bertebaranlah para sahabat ke seluruh pelosok negeri. Sampai ada sahabat yang mati di Roma. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ini hadis tidak boleh sembarangan orang memakainya. Jadi jangan beralasan setiap orang bisa jadi dai beralasan dengan hadis yang mulia ini. Subhanallah. Kalau gitu semuanya bisa jadi ustaz. Hadis ini pertama kali Nabi tujukan kepada para sahabat. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa ayat yang dimaksud di sini bukan ayat Al-Quranul Karim. Sehingga orang berdasarkan hadis ini maka timbullah firqah
Orang-orang yang memahami cukup Al-Quran saja tanpa hadis. Ayat di sini adalah al-jumlah. Karena ayat menurut lugah bahasa Arab, jumlah. Jadi sampaikan dariku meskipun satu jumlah saja. Meskipun sedikit. Baik itu ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat dalam hadis yang mulia ini diartikan menurut lugah. Bukan menurut istilah yang biasa kita pahami. Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan tentunya orang-orang yang berilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah tabaraka wa ta'ala ancam orang-orang yang menyimpang dari perjalanan para sahabat. Mana ayatnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang memusuhi menentang Rasul sesudah nyata baginya kebenaran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, al-hidayah, al-Islam sudah nampak bagi dia. Allah tidak cukupkan firman-Nya hanya sampai di sini. Ya rahmatullah. Allah lanjutkan firman-Nya, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mereka mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin di ayat yang mulia ini kalau bukan sahabat? Karena tidak ada orang mukmin ketika turunnya ayat yang mulia ini selain para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita bisa masuk ke dalam ayat yang mulia ini kalau kita mengikuti tariqah perjalanan para sahabat. Firman Allah di ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, untuk siapa itu? Kuntum khaira ummatin. Siapa umat ketika turunnya ayat yang mulia ini kalau bukan sahabat? Kita bisa masuk ke dalam ayat yang mulia ini menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia kalau kita mengikuti perjalanan para sahabat. Kalau tidak, kita tidak masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Jadi jangan sembarangan membawakan ayat yang mulia itu mendakwakan kita nahnu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, padahal kita tidak mengikuti tariqah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita lanjutkan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Para ulama kita, di antaranya al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, pernah mengatakan di kitabnya Naqdul Mantiq, di awal kitabnya, siapa mereka ini? As-sahaba. Hum as-sahaba. Mereka ini adalah para sahabat Nabi. Berarti orang yang memusuhi Rasul, tidak mengikuti sunnah beliau, tidak mengikuti perjalanan para sahabat, Allah ancam dengan firman-Nya, nuwallihi ma tawalla, kami akan sesatkan mereka kemana mereka tersesat. Wa nusrihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat 115. Yang keempat, kita diperintah beriman sebagaimana berimannya para sahabat. Allah berfirman kepada orang-orang munafiqun, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Awal-awal surat Al-Baqarah. Dan apabila diperintah kepada mereka orang-orang munafiqun, aminu kama amana an-nas, berimanlah sebagaimana manusia telah beriman. Siapa manusia yang ketika turunnya ayat yang mulia ini? Kalau bukan para sahabat. Berarti kita diperintah beriman sebagaimana keimanannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Saudara-saudara yang saya cintai, panjang pembicaraan ini kalau kita lanjutkan mengenai manhaj dan ilmu ini. Ada satu ayat lagi yang perlu saya sampaikan. Akhir surat Yusuf, kalau tidak salah ayat 118. Akhirlah pokoknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi yang mulia, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan hai Muhammad kepada mereka, inilah jalanku, ini jalan yang lurus. Atas dasar apa? Ala ad'u ila Allah, aku ajak manusia ke jalan Allah. Ad-da'wa ila Allah.
Bagaimana atas dasar apa? Ala basiratin, atas dasar basirah. Apa makna basirah ini? Para ulama menafsirkan. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir di kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang mulia ini. Basirah maknanya burhanun syar'iyyun wa aqliyyun. Burhan, hujjah, dalil, berdasarkan dalil-dalil syara' Al-Quran dan Sunnah, dan berdasarkan dalil-dalil naqliyah, aqliyah. Ini hujjah basirah. Ini ad-da'wa ila Allah, dakwah untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Ana wa man ittaba'ani, aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Pertama, ad-da'wa ila Allah, mengajak manusia untuk mengajak manusia ke jalan Allah, mendakwakan manusia ke jalan Allah sesuai dengan syariat Rabbul Alamin. Kedua, caranya, hujjahnya ala basiratin, atas dasar basirah, keterangan dan ada dalil, ada bukti, hujjah yang kuat. Aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Ringkasnya, masalah yang pertama, apa yang telah kita tinggalkan adalah manhaj para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Cara kita beragama berarti harus ada ketiga, tidak cukup dua. Kembali kepada Quran Sunnah, tidak cukup. Di mana letak tidak cukupnya? Tidak cukupnya adalah bagaimana cara memahami Alkitab dan Sunnah. Kenapa tidak cukup Al-Quran dan Sunnah? Bukan tidak cukup hujjahnya, tetapi untuk memahaminya itu harus mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena itu sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, jangan kamu kerjakan satupun ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Dan dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki para sahabat. Kalau salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai derajat mereka satu mud. Satu mud itu yakni 2 kepalan orang dewasa, atau setengah mud saja tidak sampai. Alangkah tingginya derajat para sahabat. Dan mereka akidahnya satu, keimanannya satu, tauhidnya satu. Tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mengingkari azab kubur. Tidak ada. Semuanya mengatakan azab kubur itu hakun. Karena hadis-hadisnya mutawatirun dan tercantum dalam Al-Quranul Karim. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Nabi mengatakan azabul qabri. Al-Imam An-Nasai memberikan ziyadah, azabul qabri hakun. Azab kubur itu hak, benar adanya. Kalau saudara bertanya kepada para sahabat, melihat kepada asar perjalanan mereka, saudara hadapkan pertanyaan, di mana Allah? Mereka akan menjawab serentak, fis sama. Kalau sekarang kita berkeliling Indonesia, kita bertanya, aina Allah? Di mana Allah yang kita sembah itu? Akan timbul beberapa pertanyaan. Oh, Allah itu ada di qalbi, di hati kita. Allah itu ada di diri kita. Satu lagi menjawab, la adri, saya tidak tahu. Yang lain lagi menjawab, Allah fi kulli makan, Allah di segala tempat. Berarti ada bersama kita sekarang ini. Kalau Allah di segala tempat, berarti Allah ada di jalan-jalan, ada di pasar-pasar. Wal'iyadu billah. Sebagian lagi mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Lalu di mana? Berarti tidak ada. Berarti kita menyembah kepada sesuatu yang tidak ada. Ini bukan akidah Islam. Bukan akidah Islam. Jangan harap kaum muslimin akan menang kalau dia tidak mempunyai tauhid yang kuat. Allah telah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy yang sesuai dengan kebesaran kemuliaannya. Tidak boleh kita bertanya bagaimana caranya. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain imam, sampai belasan imam meriwayatkan, Nabi pernah bertanya kepada seorang budak perempuan, aina Allah? Di mana Allah? Jawab budak perempuan itu, fis sama, di atas langit. Man ana? Kata Nabi, siapa saya? Jawab budak perempuan itu, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Jawab Nabi kepada tuannya, a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak ini karena budak ini telah mukminah. Berarti mafhumnya, orang yang tidak meyakini Allah adalah arsy, Allah di atas langit yang 7 sana, bersemayam sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya,
Dia tidak di mana-mana. Dia tidak menyertai kita dengan zatnya. Yang menyertai kita adalah ilmu Allah fi kulli makan. Tapi zat Allah ada di atas sana. Itu orang mukmin dan mukminah. Dan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Tanya kepada hati kita. Ketika hati kita mengeluh, mengadu kepada Rabbul Alamin. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kemana hati kita itu berjalan? Ke bawah atau ke atas? Manusia yang tidak rusak fitrahnya akan mengakui bahwa hatinya itu berjalan ke atas. Ini akidah yang azim. Yang akidah yang azimah. Akidah yang besar sekali. Yang telah dilupakan oleh umumnya kaum muslimin di negeri kita ini. Sementara kita mengharapkan menang dari al-Yahud wal Nasara. Kalla thumma kalla.